Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh codingan di kecerdasan buatan. Yang dimana kita akan masuk pada chapter 3. Untuk judulnya yaitu kita akan menggunakan pandas, NumPy, dan juga beberapa model yang ada pada kecerdasan buatan. Saya akan membuka modulnya terlebih dahulu. Untuk modulnya yaitu di chapter 3. Nah, di sini ada praktek program, ada 8 praktek program yang akan kita gunakan. Yang akan kita lakukan di sini adalah membuat aplikasi sederhana menggunakan pandas. Kemudian menggunakan NumPy, Matplotlib, klasifikasi random forest, confusion matrix, klasifikasi SVM dan decision tree, cross validasi, dan beberapa program pengamatan komponen pada bagian terlibat ini. Tunjukkan keluarannya dari komputer dan artikan maksud dari setiap keluaran yang didapatkan. Kita akan buka langsung spidernya. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset. Kita bisa download pada link. Untuk linknya nanti akan saya. Oh ya, di sini. Ini untuk linknya, datasetnya. Dataset spesies burung yang diambil dari situs Vision Caltex Edu. Bila langsung di sini ya. Untuk filenya sendiri itu ada sekitar 1 giga lebih kayaknya. Nah, di sini adalah program yang akan kita jalankan. Kita di sini akan menggunakan library pandas, matplotlib, NumPy, dan itertools. Jadi untuk library yang akan kita gunakan udah masuk semua di sini. Kemudian kita akan membaca isi file di sini. Untuk membaca isi file kita menggunakan library pandas. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan searching dulu fungsi library pandas. Kita akan baca-baca di sini untuk fungsi-fungsinya. Hal yang berikut adalah bagaimana import dataset ke dalam pandas data frame. Seringkali dataset untuk data science project hadir dalam format CSV. Untuk itu kita bisa mengimportnya menggunakan pandas untuk membuat data frame-nya gitu. Nah, jadi untuk data frame-nya itu mungkin bisa berupa kolomnya itu ada name, TP112, nanti akan dibikin data frame-nya menggunakan pandas otomatis gitu. Nah, ini ada data filtering. Dalam membaca dataset akan sangat membantu jika kita mampu melakukan filtering untuk menampilkan hanya bagian yang dibutuhkan saja. Nah, di sini kita akan ngeprint kolomnya apa, kemudian data dengan kolom name-nya apa saja, data dengan kolom name, dan juga akan menampilkan indeks ke 0 sampai ke 5. Kemudian di sini akan ngetampilin kolom dengan array kolomnya dalamnya. Jadi ada 3 kolom yang akan ditampilkan, yaitu name, tipe 1, dan HP. Kemudian menampilkan berdasarkan kolom, kita juga menampilkan dataset berdasarkan baris. Contohnya jika kita ingin menampilkan seluruh data dari baris kedua, indeks ke-1. Ini dfi log. Kemudian dfi log, df log, tetapi dia ada kondisinya dengan tipe 1 sama dengan grass. Jadi dia akan menampilkan tipe 1 dengan isi value-nya yaitu grass semua begitu. Ini ada kondisinya. Jadi fungsi data frame itu banyak. Ya, ini juga sama dengan operator dan ada konten juga, contains. Jadi di sini kontennya itu akan digabungkan dengan ini mega. Ini mega apa ya, mega? Def name log str contains mega. Membuat string mega. Oh, ini ya. Ini ada mega nih. Jadi akan ditambahkan mega setiap katanya.
sort values, jadi dia akan nge-sort sesuai dengan value-nya, yaitu kolomnya yaitu name. Data sorting, terus data updating bisa, ekspor dataset juga bisa. Jadi untuk fungsi data library pandas itu banyak sekali. Kemudian kita akan searching fungsi library numpy. Membuat array, jadi ada di dalam numpy itu kita bisa membuat array. Jadi array tersebut kita bisa juga mengimport atau memasukkannya ke dalam data frame. Kemudian operasi pada array ini ada fungsinya, adalah ada append, pop. Append itu menambahkan data, pop itu mengambil, atau remove sama aja. Untuk menghitung panjang array dengan fungsi len. Metode numpy array ada 3, yaitu melakukan indexing, melakukan slashing, dan melakukan reshopping. Kemudian itu saja mungkin secara umumnya fungsi dari numpy. Mungkin kita akan langsung melakukan praktikumnya. Oh, di sini ada kode program yang saya buat. Di sini kita import dulu library yang kita butuhkan. Ada pandas, matplotlib, numpy, dan itertools. Kita run shell aja. Ini kita run current shell tag. Udah, import library sudah. Nah, di sini kita akan membaca isi filenya. Jadi di sini untuk variabelnya kita membuat dengan nama img attribute, menggunakan pandas dengan nge-read data file CSV, yaitu dengan nama filenya adalah image attribute labels.txt. Jadi kita ngambil data ini, kita coba run apakah berhasil. Nah, di sini ada error, katanya no such file or directory. Jadi kita harus membuatnya itu path-nya sesuai dengan dataset yang kita gunakan. Kita hapus saja. Di sini kita ada contoh yang kita ambil datanya di sini, kita copy saja ininya, dataset tes. Kita copy paste di sini. Set, kita coba run shell. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk datanya kalau kita bisa lihat di sini, saya menyimpannya di dalam folder tugas AI, text tugas, env, dataset. Nah, di sini adalah tempat data-data yang saya simpan. Ya udah ini datasetnya sudah terlihat. Oh, masih belum terlihat ya. Ini dataset cube. Tadi boleh kita coba tes, kita coba cek. env dataset. Oh, kita belum melakukan kita belum melakukan ekstrak. Jadi nanti kita akan ekstrak terlebih dahulu, baru kita bisa mengakses data tersebut. Ini data yang banyak, kita ekstrak aja di sini. Mungkin agak sedikit lama karena datanya banyak. Selesai, kita masuk ke sini dan kita akan nge-ekstrak lagi yang ini. Saya akan pause karena akan prosesnya lama sebentar. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan ekstraknya untuk path-nya. Sudah sesuai dataset CUB 200 2011, CUB 200 2011. Ini nanti akan file yang kita baca, yang ini. Oke, kita coba run ulang. Katanya no such file or directory lagi nih. Kita coba samakan path-nya. Kalau chapter 2 dia
sesuai. Kita coba run lagi. Masih no switch file, atau kita ganti sama aja. Kita coba run lagi, apakah masih error. Switch file or directory. Berarti kita harus membuatnya detail seperti ini. Mungkin tambahin aja ini. Masih belum. Oke, kita kopas saja. Pathnya copy. Kita ganti ini dulu. Sebaran. Nah, di sini sudah membaca isi file. Nah, dia akan ngeprint image ID, attribute ID, dan present. Seperti ini untuk headnya. Kemudian untuk shape-nya yang ini. Jadi shape-nya itu ada total 3 juta data atau 3.677.000 row dengan 3 kolom. Kolomnya itu yang ini 3. Kemudian kita akan melakukan pivot pada dataset. Berarti di sini untuk pandasnya kita sudah menggunakannya. Turut dataset ini. Kemudian kita akan melakukan pivot pada data yang tadi. Indeksnya yaitu img ID, kolomnya attribute ID, values-nya adalah present. Kita run cell. Nah, di sini akan melakukan pivot menjadi seperti ini datanya. Nah, untuk data frame yang img attribute 2 seperti ini untuk isi datanya. Kalian bisa lihat ada 312 kolom dengan 11.788 row. Kemudian di sini kita akan membaca isi labelnya, isi label dari data tadi. Jadi kita copy saja ininya. Itu masuk ke nggak masuk atribut. Copy berarti sampai sini. Tag. Save. Kemudian kita isi run ini tab. Nah, di sini untuk labelnya img ID-nya 1 2 3 sampai 5 itu labelnya itu 1111. Tapi untuk totalnya ada 11.788.000 kolom. Seperti sama yang ada di pivot ini. Jadi untuk img label sama img yang sudah di pivot itu sama untuk row-nya. Jadi itu sudah bisa kita melakukan train dan juga tes untuk data yang sudah di pivot dan juga labelnya ini. Jadi ada 2 data siap kita untuk ini. Tapi sebelumnya kita harus membuat untuk label dan juga data pivotnya ini yang sudah di pivot disatukan ke dalam satu data frame. Makanya di sini ada fungsi, ada gabung field yang dimana image attribute 2 yang sudah di pivot akan dijoinkan dengan img labels tadi yang ini. Jadi setiap data yang udah di pivot tadi ada labelnya masing-masing begitu. Kita run aja. Nah, jadi udah sama. Nah, tadi kan ada 312 kolom belum sama labelnya. Ditambah sama label 1 jadi 313 kolom. Untuk jumlah row-nya sama. Kalau misalkan berbeda nanti akan error. Nah, ini labelnya. Kemudian kita akan pisah field dengan label. Nah, untuk pisah field dengan label di sini ada
Oh ya, untuk ke join ini dia akan menyesuaikan dengan sesuai dengan image ID-nya. Jadi misalkan image ID ini labelnya apa, image ID ini labelnya apa, image ID ini labelnya apa. Jadi udah sesuai. Makanya kita joinkan di sini. Tapi pada ujungnya kita akan memisahkannya lagi karena memang kita akan membutuhkan dua bagian ini, tapi untuk posisinya sudah sama gitu. Atribut dan juga label. Coba kita run. Nah, di sini sudah ada image ID dengan labelnya. Ya, ini untuk labelnya. Ini untuk atributnya. Sudah sesuai gitu. Sudah dipisahkan. Baru setelah kita sesuai pisahkan atribut dengan label ini, kita akan membuat data frame untuk ngetrain dan juga data frame untuk ngetesnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada 8000 data train dan data test yang kita gunakan. Jadi ada sama ya datanya. Ada jumlahnya sama. Tetapi untuk posisinya di sini ada sedikit berbeda ya. Di sini kita ini titik 2-nya ini 8000 pertama mungkin ya. 8000 ya 8000 pertama, di sini 8000 terakhir untuk tesnya. Gitu. Jadi biar berbeda gitu datanya. Ini 8000 row pertama, 8000 row pertama. Kemudian 8000 row terakhir, 8000 row terakhir dihitung dari terakhir ya gitu. Kemudian di sini data frame train label. Kemudian di sini data frame test labelnya pisahkan. Diambil sesuai dengan kolomnya itu label. Nama kolomnya label. Ini. Nah, di sini baru kita menggunakan model random forest classifier. Nah, ini kan kita udah menyiapkan nih data trainnya, ada atribut sama labelnya. Baru kita bisa menggunakan modelnya, kita nge-train di sini. Nah, untuk trainnya di sini menggunakan biasanya untuk nama fungsinya itu fit. Nah, di sini kita akan nge-train terus ngebuat data modelnya. Ngebuat modelnya. Modelnya itu dibuat menggunakan data frame train, atribut dan juga labelnya apa. Lalu nanti kita predict untuk skornya itu berapa menggunakan data test. Begitu. Lalu kita coba run aja. Ini kita run yang ini dulu. Kemudian run yang ini. Nah, di sini untuk ngetrainnya agak sedikit lama, mungkin saya akan pause terlebih dahulu ya. Baik, untuk ngetrain di random forest classifier sudah selesai. Di sini untuk skornya di sini adalah 0,44. Jadi mungkin kalau misalkan di data di machine learning itu 0,44 itu tuh sama dengan 44% ketepatannya gitu. Yaitu agak masih kategori rendah. Kemudian ketika nge-print self predict depth train attribute head. Jadi dia nge-predict attribute headnya untuk hasil prediknya gitu gini. Kemudian di sini kita menggunakan confusion matrix. Seperti yang ada di label, ini kita akan gunakan confusion matrix. Yang ini, poin nomor 5. Random forest sudah. Matplotlib-nya ini belum. NumPy sama Pandas sudah. Di sini kita ke confusion matrix, kita coba run. Di sini akan membuat confusion matrix dari data df test label dan pred labels. Jadi dua variabel ini yang digunakan. Tapi kita akan predik dulu terlebih dahulu untuk df test atributnya. Ini. Baru nanti untuk datanya disimpan ke sini. Kemudian di sini kita melakukan plot confusion matrix. Nah, ini baru kita menggunakan plotlib. Dimana kita tahu cara menggunakan plotlib, di sini ada plt ya. Misalkan kalau kita import di atas, plt itu adalah matplotlib. Jadi kita menggunakan plt di sini. Coba run.
Di sini figure knows render by default to make else appears. Nah, ini dia akan merender sebuah apa? Ada predictable label dan true label. Ngeprint gambar lah intinya gitu. Kemudian di sini membaca file classes. Di sini kita perlu ganti dulu path-nya. Kita copy yang ini. Classes.txt. Ini untuk beer name-nya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini untuk beer name-nya akan di print ada 0,01 black footed albatross sampai dengan common yellow throat. Ini merupakan nama-nama burung atau bird name di sini yang diambil dari data classes.txt. Nah, kita menggunakan lampi dulu untuk nge-plot datanya. Kita coba run. Nah, di sini normalis confusion matrix. Seperti ini. Kemudian kita akan coba menggunakan model decision tree predict score. Kita akan coba print mungkin ya. Print. Nah, ini. Oh, ini masih ngupload ya, belum selesai. Kita tunggu dulu yang ini nguploadnya. Mungkin akan saya pause biar lebih cepat. Baik, di sini pada saat kita ngupload yang ini agak sedikit lama. Nah, untuk hasil gambarnya seperti ini. Ada hang sebentar. Nah, hasil plotnya seperti ini untuk sesuai dengan namanya, nama burungnya ini. Ini untuk nama burungnya. Kita lihat ini ada 100 data mungkin. 200. Masih ngupload. Kemudian di sini untuk cell F3-nya decision tree kita menggunakan fit train-nya ini tet. Kemudian kita predik skornya adalah 0,26. Ini angka yang rendah untuk prediksinya. Nanti kita coba akan menggunakan SVM lagi. Kita print dulu hasil skornya berapa. Save, kita coba run. Ini menggunakan model decision tree 0,26. Kalau menggunakan model RFC tadi 0,44, jadi lebih mendingan yang ini. Kalau SVM dia agak lama karena memang dia untuk model yang digunakan itu untuk mencari prediksinya itu agak satu persatu data, jadi agak lama. Mungkin saya akan pause terlebih dahulu. Baik, untuk model SVM-nya sudah selesai. Di sini ada 0,47 sekian. Jadi untuk persenannya itu 47% untuk ketepatannya. Kemudian di sini kita akan menggunakan SVM udah, cross conversion matrix sudah, matplotlib juga sudah, kita ngupload datanya. Sekarang ke cross validation. Jadi kita akan menggunakan cross validasi, kita coba agak sedikit lama. Nah, ini fungsi dari cross validation ini tuh mungkin ya akan ngekalkulasiin ini kan ada scores itu untuk CLF yang tadi yang atas, yang mana? Yang ini CLF itu menggunakan random forest. Kemudian untuk CLF3 itu menggunakan decision tree. CLF SVM menggunakan SVM. Baru nanti dibikin cross validasinya dikalkulasiin. Nah, hasilnya akan muncul satu persatu dari yang ada yang di atasnya. Jadi kita kali 2. Ini 0,2 float, diambil 2 angka pertama mungkin. Bukan. Enggak. Iya nih. Enggak tahu dah. Sekarang kali 2. Nah, di sini agak sedikit lama untuk SVM-nya karena memang kan untuk prosesnya juga lama dari awal.
Mungkin kita akan tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat akurasi dari CLF ini atau Random Forest Classifier itu 0,44. Kemudian akurasi menggunakan decision tree itu 0,26. Untuk SVM-nya belum keluar, masih proses, kita tunggu terlebih dahulu. Baik, untuk hasil SVM-nya sudah muncul. Di sini ada 0,47. Baik, untuk itu kita untuk cross validation per modelnya sudah diperlihatkan. Kemudian kita akan lanjut di pengamatan komponen informasi. Nah, di sini kita coba lihat itu max fitur 5, dia akan berjalan terus di sini. Untuk pengamatan informasinya. Jadi mungkin kita akan berhentikan saja untuk prosesnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini untuk akurasinya semakin banyak, untuk estimatornya itu semakin tinggi juga akurasinya. Jadi misalnya awalnya 26, kemudian 36, 39, 41. Jadi makin lama itu makin tepat itu untuk akurasinya. Coba satu kali lagi, baru Ctrl C untuk memberhentikan prosesnya. Ini naik 0,01 untuk naiknya. Kita akan coba Ctrl C aja. Nah, ke intro udah error. Kemudian di sini plot dari data di atas, kita akan ngeplot data yang sudah kita buat tadi. Nah, ini untuk hasil plottingnya seperti ini. Ada max fitur, 6 estimator, makin tinggi, makin ke kanan, maka average kalkulasinya makin naik. Karena untuk max fiturnya kita biasanya menggunakan 5 ya untuk max fiturnya. Jadi untuk standarnya 5, 6 estimatornya makin ke kanan, untuk akurasinya makin naik. Jadi makin lama makin besar nom estimatornya, makin besar juga akurasinya begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.